Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Joe akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas akhir yang tragis PSS Sleman. Nah, bagaimana ceritanya kok akhir yang tragis PSS Sleman ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, secara beruntun PSS Sleman mengalami 6 kali kekalahan ya. Besok itu pertandingan yang ketat. PSS Sleman akan melawan Madura United. Tapi saat ini saya membuat konten sebelum pertandingan itu. Jadi mungkin ini akan tayang setelah PSS Sleman melawan Madura United berakhir nanti. Seperti apa kita juga kurang tahu. Saya harap sih bisa meraih poin maksimal ya saat melawan Madura United nanti PSS Sleman. Walaupun memang itu sulit sekali pada Madura United saat ini sedang on fire. Nah, PSS Sleman sendiri sedang sangat terpuruk banget lah ya. Di kandang mereka kalah melawan Bayangkara FC. Bahkan mereka itu sempat mengalami 6 kali kekalahan beruntun. Bahkan satu-satunya tim ya mungkin ya selain Ranci Legon ya yang pernah menang. Jadi PSS Sleman ini juga cukup sulit sekali untuk meraih kemenangan, atau mungkin sudah mentok sekali dengan pola permainannya, atau mungkin pemain-pemainnya ini juga sekelas kurang bagus sepertinya. Bukan pemain seperti Persija, Persib itu kan pemain-pemainnya sendiri itu sudah punya individual yang cukup bagus. Jadi tinggal dipoles dengan pelatih bagus sedikit sudah bisa menjadi tim yang bagus ya. Nah, sedangkan PSS Sleman ini awal-awal dulu cukup menjanjikan, tapi setelah ini wah, ini kok beleret pada akhirnya mungkin sudah mulai tertinggal, atau mungkin taktik dari Coach Seto sendiri sudah banyak yang tahu, atau mungkin sudah terbaca dengan taktik-taktik yang menurut pendapat saya pribadi ini taktik lama dari Coach Seto ya. Mungkin saya rasa sih akhir dari kompetisi Liga 1 nanti pelatih ini akan diganti oleh pihak manajemen. Kita juga kurang tahu, dan mungkin tidak hanya pelatih ya, mungkin akan banyak dirombak nanti pemain-pemainnya itu. Mungkin bahkan hampir 90% pasti akan dirombak ini pemain ini. Nggak layak lah ya untuk memakai seragam PSS Sleman ini. Untuk pemain-pemainnya terlihat lesu sekali pemain PSS Sleman kemarin saat melawan Bayangkara FC itu. Kayaknya memang wegah menang padahal di hadapan BCS sendiri. Seperti Maguwarjo ini kehilangan magisnya. Menurut pendapatmu gimana nih Cuk tentang kekalahan kemarin, dan mungkin performa PSS Sleman sendiri 6 kali kekalahan ini? Kasus kejadian di Maguwarjo kemarin saat lawan Bayangkara itu pemain nggak usah baper, Coach Seto juga nggak usah baper. Itu memang supporter itu sudah muak ya dengan kalian semua itu. Jadi entah pemain entah pelatih, karena memang sangat mengecewakan. Kekalahan kalah terus loh ya. Piye ya, itu kan ini kan di kandang ya toh. Di kandang kok nggak ada rasa semangat juangnya, pride-nya itu nggak ada. Terus dari segi teknis kepelatihan itu, dari segi taktik juga ya membosankan, gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada kreativitas lagi. Wah, ini nggak layak memakai baju ini ya, bener sih ya toh. Saya sangat setuju ya. Dan jadi saya itu juga mengecam itu, namanya Derry itu saya sangat mengecam ya. Itu dia itu tidak hormat kepada supporter. Tugas dia itu kan bermain, menghibur supporter, dan menjadi tontonan supporter. Supporter itu kan membayar dia, membayar pemain lewat tiketing, merchandise dan lain-lain. Kalau dia itu baper terus marah, nggak mau copot baju, itu memang harus dibuang itu pemain seperti itu. Saya sangat setuju jika manajemen PSS itu mau membuang yang namanya Derry itu. Saya keterlaluan. Dia tidak hormat kepada supporter. Ya, betul sekali ya. Ya, mungkin hanya satu pemain itu, mungkin yang lainnya kemarin juga bisa dilucuti oleh supporternya sendiri ya. Memang benar sekali yang dilakukan supporter ini ya, karena mungkin banyak yang tidak layak untuk memakai jersey PSS Sleman ya waktu di Tangerang kemarin waktu lawan Persita. Nah, kemarin saat melawan Bayangkara FC itu sebenarnya PSS Sleman sudah bermain fake ya, sudah bermain menurut pendapat saya pribadi mungkin sudah mentok para pemainnya, bahkan dengan skuad penuh.
tapi sayang sekali Jonathan harus menepi awal itu cedera dan lain-lain, mungkin banyak faktor. Tapi memang saya rasa permainan dari PSS Sleman sendiri ini cukup gampang banget diwoco ya. Taktiknya itu enggak semenarik seperti saat menonton Persija atau Persib Bandung atau mungkin PSM Makassar yang mungkin pola permainannya itu bagus ya, enak biar ditonton gitu. Makanya seperti Pluim, seperti Everton, lalu pemain-pemain asingnya itu seperti sudah padu lah ya satu antar yang lainnya, atau juga lokalannya. Walaupun Ramadan Samanta itu sekelas pemain dulunya Liga 3 ya, walaupun sudah dipoles di Liga 2 terus lalu diambil oleh PSM Makassar ya, ini cukup bagus pemain ini. Lalu ada Yakob, lalu masih banyak pemain-pemain lokal dari Makassar ini yang cukup menonjol dari PSM ini. Nah, ini berarti kecerdikan pelatihnya ya, Bernardo Tavares ini bisa memanfaatkan Barate itu limbah lah. Opo ya? Bukan pemain yang mungkin diunggulkan, murahan, tapi bisa diolah dengan baik gitu. Ya, ini bisa menjadi contoh untuk klub-klub Indonesia lainnya ya, walaupun pelatihnya itu bagus, pelatih bagus, pemain ala kadarnya itu bisa diolah. Tapi kalau seperti PSS Sleman, seperti Ran, seperti Barito, itu kasusnya sepertinya hampir mirip ya, sama semua. Barito itu habis mengambil pelatih Brazil, lisensinya itu parah ya, sebenarnya lisensi D atau apa ya, kastanya D kalau di Brazil ya, pengalamannya cukup minim ya, sama aja. Barito sekarang juga gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan sama sekali. Lalu Ran Cilegon setelah mengganti Rahmat Dermawan, Ran Cilegon ini digantikan oleh pelatihnya yang baru ini, pelatih asal Brazil ini yang kita juga nggak terlalu begitu kenal ya dengan pelatih ini. Ini menurut pendapat saya sih sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Lalu ada PSIS Semarang, itu juga sama sih sebenarnya. Agus ini hanya cuma beberapa itu ya hanya dibohongi dengan oleh ini punya lisensi ini UEFA ini, hanya cuma dibodohi dengan itu. Tapi CV-nya dia itu nggak bagus ya menurut pendapat saya pribadi. Beda jauh lah ya dengan Bernardo Tavares itu. Dengan CV mereka itu bagus, dia dikasih pemain ala kadarnya juga bisa memanfaatkan. Nah, lalu sekarang ada Thomas Doll ya. Thomas Doll banyak kehilangan pemain asingnya seperti Berens, seperti Abdullah Yusuf, seperti Kremencik, itu kan tidak hadir beberapa kali pertandingan ini. Nah, Persija berhasil menggunakan pemain lokal-lokalnya itu cukup bagus ya pendapat tuh. Ya itu pelatih bagus itu dikasih pemain ala kadarnya pun bisa bagus ya. Berarti memang ini PSS Sleman sedang problem antara mungkin pelatih atau mungkin pemainnya yang sudah mentok. Kalau menurut pendapat saya ya, walaupun manajemen juga bertanggung jawab, tapi saya pribadi lebih senang mengkritik pelatih dan pemainnya. Menurut pendapatmu gimana, Cok? Siapa ini yang cocok untuk PSS Sleman musim depan ini? Ya saya berharap manajemen mau mengevaluasi ya. Bisa dilihat nanti kan PSM juara. Ya, kemungkinan juara sih, tapi ya memang kan. Terus dari peringkat 1 sampai peringkat 3, Persija, Persib dan PSM. Itu kan benar-benar mereka itu sangat detail atau mungkin memperdulikan soal pelatih ya. Jadi nggak sembarangan merekrut pelatih gitu. Jadi bisa jadi mungkin nanti manajemen PSS Sleman bisa merencanakan untuk merekrut pelatih yang top ya. Ya memang harus sekarang direncanakan. Soalnya kalau pelatih top itu memang nggak gampang untuk melobi. Jujur ya, nggak gampang. Jadi memang dari sekarang itu mungkin bisa lah, mungkin cari-cari pelatih lewat agen kan bisa juga kan. Sekarang kan agen juga banyak. Jadi mungkin bisa ada link info soal pelatih top itu. Sebenarnya manajemen PSS juga sudah tahu seperti ini. Ya saya berharap mungkin kejutan ya untuk musim depan ya. PSS bisa memperkenalkan pelatih yang luar biasa dengan pengalaman yang luar biasa dan bisa memaksimalkan bakat lokal dan bisa mendatangkan pemain asing yang berkualitas. Karena kalau kita lihat itu pelatih top dari peringkat 1 sampai peringkat 3 itu mereka bisa memaksimalkan kapasitas pemain lokal.
Jadi pemain lokal itu benar-benar bisa dimaksimalkan dan mereka juga merekrut pemain asing yang berkualitas sesuai memang standar pelatih itu sendiri ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi contoh buat PSS Sleman untuk musim depan karena mungkin musim sekarang nggak ada degradasi ya. Jadi ya tahun depan kan ada degradasi. Kalau bisa ya jangan berpikir soal nggak degradasi, tapi tahun depan harus finish peringkat ya 5 besar 10 besar itu haruslah. Ya betul, memang harus ditarget ya dari mulai tahun sekarang. Jadi besok nggak kelabaan. Kalau mulai pengen ganti pelatih ya memang harus dibidik dari sekarang. Jadi sesuk-sesuk ora nek kata telat jigo pelatih ataupun telat rekrut pemain dan lain-lain. Wah, kebiasaan dari PSS Sleman. Apalane transfernya terakhir tadi itu siso-siso. Wah, ora ono kata alasan ngono ki meneh. Jadi mungkin harus musim depan harus lebih serius ya. Kalau musim ini seperti fun football aja, nggak apa-apa. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang PSS Sleman ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.